Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai akulturasi asimilasi agama dan budaya untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu yaitu Akhi Rasyidi MPDI. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Penti Nur Sapitri dan saya sendiri Usnul Afikoh. Pembahasan yang akan kami bahas yaitu pertama mengenai pengertian akulturasi, kedua akulturasi agama dan budaya, ketiga pengertian asimilasi, keempat asimilasi agama dan budaya. Langsung saja kita memasuki pengertian akulturasi. Secara etimologis, kata akulturasi merupakan serapan dari bahasa Inggris yaitu dari kata acculturation yang berarti penyesuaian diri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, akulturasi dimaknai sebagai proses percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi, atau proses masuknya pengaruh budaya asing terhadap suatu masyarakat sebagian menyerap secara selektif sedikit atau banyak unsur kebudayaan asing itu dan sebagian menolak pengaruh itu. Akulturasi dapat didefinisikan bahwa kedua unsur kebudayaan yang bertemu hidup berdampingan dan saling mengisi, namun perpaduan tersebut tidak menghilangkan unsur asli dari kedua kebudayaan. Lanjut yaitu akulturasi agama dan budaya. Antar agama dan budaya terjadi akulturasi yakni terjadi bila suatu kelompok manusia dengan satu kebudayaan tertentu bertemu dengan unsur kebudayaan lain yang berbeda. Lalu unsur budaya luar tersebut lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan itu sendiri. Selanjutnya yaitu terjadinya akulturasi atau penyatuan antara dua kebudayaan dihasilkan oleh kontak yang berkelanjutan. Kontak tersebut dapat terjadi melalui berbagai jalan seperti kolonisasi, perang, infiltrasi militer, migrasi, misi penyiaran agama atau dakwah, perdagangan, pariwisata, media massa terutama cetak dan elektronik, seperti radio, televisi, dan sebagainya. Akulturasi juga terjadi sebagai akibat pengaruh kebudayaan lahir tidak hanya serta-merta, namun adanya berbagai tahapan. Salah satu tahapan tersebut adalah dari sistem religi atau agama. Hal ini terjadi disebabkan bahwa sistem religi menjadi salah satu unsur kebudayaan yang tampak paling lahir. Selanjutnya yaitu contoh akulturasi agama dan budaya sebagai berikut. Adapun wujud dari akulturasi dapat dilihat dari beberapa peninggalan sejarah sebagai bukti dan fakta yaitu masjid-masjid kuno di Indonesia dari segi arsitektur berbeda dengan masjid-masjid di negara Islam di luar Indonesia. Ini terlihat dari bentuk atap yang bertingkat-tingkat lebih dari satu tingkat dan berbentuk limas secara tersusun dengan ukuran mulai dari atas kecil sampai besar pada tingkatan bawah. Selanjutnya kita akan membahas tentang yang ketiga yaitu pengertian asimilasi. Apa sih itu? Yuk kita lihat. Nah, jadi istilah asimilasi berasal dari kata Latin yang mana assimilare yang berarti menjadi sama. Nah, di dalam bahasa Indonesia sinonim asimilasi ini adalah pembauran. Asimilasi merupakan proses sosial yang terjadi pada tingkat lanjut. Nah, jadi asimilasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang perorangan atau kelompok manusia. Nah, dan juga meliputi usaha-usaha yang mana untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap, dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan-tujuan bersama. Nah, jadi ada faktor-faktor yang mendorong atau mempermudah nih terjadinya asimilasi. Apa saja itu? Nah, yang pertama
adanya toleransi di antara sesama kelompok yang berbeda kebudayaan. Yang kedua, kesempatan yang sama di dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, adanya kesediaan menghormati dan menghargai orang asing dan kebudayaan yang dibawanya. Yang keempat, yaitu ada sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Yang kelima, adanya persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan universal. Keenam, ada perkawinan antar kelompok yang berbeda budaya. Pembahasan selanjutnya ada asimilasi agama dan budaya. Nah, asimilasi budaya adalah penggabungan dua kebudayaan yang menyebabkan hilangnya karakteristik kebudayaan aslinya sehingga menimbulkan satu kebudayaan baru. Nah, asimilasi budaya juga bisa dikatakan sebagai bentuk-bentuk perubahan sosial. Nah, jadi suatu asimilasi budaya biasanya ditandai nih dengan usaha-usaha untuk mengurangi perbedaan antar satu kelompok atau individu untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, di dalamnya terjadi proses asimilasi budaya. Terdapat usaha untuk mempererat kesatuan perilaku, sikap, dan juga perasaan dengan cara lebih memperhatikan tujuan dan kepentingan bersama. Asimilasi budaya ini dapat terbentuk jika terdapat beberapa persyaratan atau faktor-faktor seperti berikut. Nah, yang pertama, adanya dua atau lebih kelompok yang memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Yang kedua, adanya pergaulan atau interaksi sosial antara individu satu dengan yang lainnya dan juga kelompok satu dengan kelompok yang lainnya dalam masa yang relatif lama. Yang ketiga, adanya perubahan dan penyesuaian kebudayaan dari masing-masing kelompok. Nah, pembahasan berikutnya di mana ada definisi asimilasi agama. Nah, jadi yang dimaksud dengan definisi asimilasi agama adalah kerjasama yang terjadi pada keyakinan yang berbeda. Bentuk integrasi ini tidak terjadi dalam ajaran tetapi dalam proses pengorganisasian ritual ibadah yang dilakukan dengan memegang salah satu agama dasar yang telah dipercaya. Nah, salah satu contohnya nih, sehubung dengan asimilasi agama misalnya, peran agama Islam di Indonesia. Nah, yang menyelenggarakan acara 3 hari, 7 hari, dan 40 hari untuk takaaruran setiap hari atau mengambil bagian dalam berkabung untuk almarhum. Nah, jadi acara 3 hari, 7 hari, dan 40 hari adalah bagian dari tradisi agama Hindu. Nah, adanya bagian dari budaya keagamaan dalam asimilasi ini yang tidak mengurangi nilai Islam, karena setiap komunitas Islam biasanya menerapkan penelitian dengan melafalkan doa atau tahlil kepada orang-orang yang telah meninggal tersebut. Nah, jadi ada juga di sini pembahasan selanjutnya, contoh dari asimilasi agama dan budaya. Nah, contohnya sebagai berikut. Jadi, yang pertama nih contohnya, penggunaan bahasa Inggris di dalam kehidupan sehari-hari misalnya. Sering sekali kita lihat nih, atau sering mendengar kerap menggunakan kata sorry sebagai kata maaf daripada mengucapkan kata maafnya. Nah, yang kedua, percampuran musik Melayu dengan pengaruh musik India yang kemudian menghasilkan genre musik baru, yaitu dangdut. Nah, yang ketiga, contohnya ada baju koko yang merupakan
pakaian khas Cina sejak dahulu kini di Indonesia. Nah, kini di Indonesia identik dengan pakaian busana muslim pria. Contoh keempat, ada asimilasi dalam pakaian lainnya nih. Ketika seorang pemuka agama dari Arab yang menikah dengan putri yang berasal dari keturunan Jawa yang biasanya memakai pakaian adat seperti kebaya tanpa menggunakan jilbab. Nah, karena pernikahan tersebut, maka sang putri pun memutuskan untuk menggunakan pakaian adat Jawa, yaitu kebaya, tetapi dengan tambahan menggunakan jilbab untuk menutup aurat. Contoh kelima, nah, ada contoh asimilasi di dalam bidang seni bangunan. Misalnya, beberapa masjid yang berada di Tionghoa yang sebelumnya merupakan tempat untuk beribadah para penganut Konghucu yang memiliki bentuk bangunan seperti bangunan khas Cina, tetapi memiliki sebuah kubah di atas bangunan tersebut. Contoh selanjutnya ada contoh asimilasi dalam bidang penanggalan atau kalendarisasi. Misalnya nih, terdapat metode penanggalan India yang telah banyak diadopsi oleh masyarakat Indonesia. Hal ini menggambarkan sebuah asimilasi kebudayaan yang terjadi di Indonesia. Nah, penggunaan metode penanggalan tersebut adalah penggunaan tahun Saka di Indonesia. Selain hal tersebut, terdapat candra sangkala atau biasa disebut sebagai konogram. Candra sangkala adalah sebuah angka huruf yang berupa susunan kalimat atau gambar. Selanjutnya, ada contoh asimilasi di dalam bidang pemerintahan. Apa itu? Nah, contohnya nih, misalnya pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia sangat terasa kuat. Nah, jadi terdapat pengaruh sebuah sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Hal ini biasanya dibuktikan dari perubahan sistem pemerintahan yang awalnya menggunakan seorang kepala adat kemudian berubah menjadi sistem kerajaan. Oke, next. Selanjutnya ada contoh asimilasi dalam kepercayaan. Apa itu? Nah, di dalam sebuah kepercayaan, pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia pada zaman dahulu sangatlah kuat. Misalnya, pada zaman dahulu di Indonesia sebelum agama Islam datang ke Indonesia, para masyarakat Indonesia banyak memeluk kepercayaan Hindu-Buddha, anisme, dinanisme. Dan dengan kepercayaan tersebut, biasanya mereka melakukan berbagai ritual sesajen yang dipersembahkan kepada Sang Pencipta untuk menghindari sebuah kesialan. Nah, setelah agama Islam datang ke Indonesia, maka ritual sesajen itu melebur dan diganti dengan syariat Islam berupa sedekah. Sehingga sampai saat ini masih banyak yang melakukan ritual di tanah Jawa yang berubah menjadi selamatan, yang memiliki tujuan untuk berzikir kepada Allah dan bersedekah kepada sesama manusia. Oke, sekian, terima kasih.